Presiden Joko Widodo meresmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung di stasiun KCJB Halim, Jakarta. Kereta cepat yang diberi nama Wush ini biaya perjalanannya masih digratiskan hingga pertengahan Oktober 2023. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung di stasiun KCJB Halim, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Presiden Joko Widodo mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush ini sebagai layanan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan Wush. W-H-O-O-S-H. Dibaca Wush. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi membacanya Wush. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Karena pengalaman kita membangun infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi, telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan. Keberanian kita mencoba hal-hal yang baru, memberikan kepercayaan, memberikan kita kesempatan untuk belajar kepada anak-anak bangsa, dan akan sangat berguna bagi masa depan, membuat SDM kita semakin maju dan bangsa kita semakin mandiri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush, saya nyatakan dioperasikan. Wush yang merupakan kepanjangan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat ini, biaya perjalanan masih digratiskan hingga pertengahan Oktober 2023. Restoratif justice atau metode penyelesaian hukum tanpa pengadilan ini merupakan anjuran sekaligus instruksi dari Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Restoratif justice menjadi pintu bagi masyarakat agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara baru-baru ini yang menyelesaikan 61 perkara lewat metode restoratif justice.
Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengoptimalkan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Kali ini ada 61 kasus yang diselesaikan. Kegiatan penyelesaian 61 kasus lewat jalur restoratif justice ini digelar di Mapolsek Bangun, Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara. Selain menghadirkan para tersangka, kegiatan ini juga dihadiri oleh General Manager PT PN 4, Wakapolres dan para Kapolsek, Camat, Panggulu atau Kepala Desa, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam restoratif justice massal kali ini, pihak pelapor meminta agar tersangka diberi sanksi sosial seperti membersihkan tempat ibadah dan perkantoran. Tidak semua kasus bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Sejumlah kasus seperti pencurian kendaraan bermotor, pembunuhan dan kasus yang meresahkan masyarakat dan mendapat penolakan dari masyarakat tetap akan dilanjutkan proses hukumnya. Untuk perkara yang kita berhasil mediasikan dan selesaikan melalui restoratif justice adalah sebanyak 30 perkara dengan 32 tersangka. Di mana dari 32 tersangka ini 30 merupakan laki-laki dan 2 orang merupakan tersangka perempuan. Dengan semua kerugian adalah di bawah 1 juta. Sesuai dengan semangat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, tentu perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil, yang di bawah 2,5 juta sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 2012, itu tentu menjadi prioritas kita untuk bisa menyelesaikan dan mencari solusi melalui perdamaian dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Tentu ada beberapa perkara yang tidak terpenuhi syarat material, sehingga memang tidak kita masukkan dalam proses penyelesaian melalui restoratif justice pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ada persyaratan-persyaratan material, diantaranya bahwa bukan merupakan residivis, kemudian tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak ditolak oleh masyarakat, serta tidak berkaitan dengan intoleransi, radikalisme, separatisme, terorisme, dan lain sebagainya. 61 kasus yang diselesaikan oleh Polres Simalungun ini merupakan kasus yang terjadi pada periode tahun 2022 hingga 2023. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.